Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Kalian tentu pernah mendengar tentang cerita rakyat, bukan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita yang tergolong ke dalam karya sastra yang berkembang di masyarakat yang disebarkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kemudian, di dalam sebuah cerita terdapat unsur-unsur yang perlu kalian ketahui. Nah, unsur-unsur di dalam cerita rakyat meliputi alur, penokohan, amanat, dan latar belakang. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah alur. Alur merupakan jalur atau jalannya cerita. Alur juga disebut dengan plot. Alur memiliki 3 tahapan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama ada tahap perkenalan, lalu tahap pertikaian, dan tahap penyelesaian. Kedua, penokohan. Penokohan adalah gambaran mengenai perwatakan dan sifat-sifat dari tokoh cerita. Lalu yang ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan dan kesan yang disampaikan dari cerita kepada para pembaca atau pendengarnya. Lalu yang terakhir adalah latar belakang. Latar belakang merupakan tempat-tempat kejadian dan waktu yang digunakan selama alur cerita berjalan. Sekarang coba kalian dengar dan simak baik-baik contoh cerita rakyat berikut ini yang berjudul Si Kelingking. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Walaupun hidup miskin, mereka tetap hidup rukun dan bahagia. Mereka belum punya anak. Mereka tidak putus asa. Hampir setiap hari, mereka berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak, walaupun sebesar kelingking. Itulah doa yang selalu mereka panjatkan kepada Tuhan. Dan tak berapa lama, sang istri pun mengandung. Lalu, beberapa bulan kemudian, akhirnya sang istri pun melahirkan. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya yang hanya sebesar kelingking. Oleh karena itu, mereka memberinya nama Kelingking. Si Kelingking memiliki kebiasaan aneh. Walaupun badannya yang sangat kecil, tetapi si Kelingking mampu menghabiskan makanan yang sangat banyak. Orang tuanya pun jadi sering kerepotan. Karena mereka miskin, untuk makan sehari-hari pun susah. Ditambah kerakusan si Kelingking, maka semakin lama kesabaran mereka pun habis. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuang jauh-jauh si Kelingking. Dan pada suatu hari, sang ayah mengajak si Kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah segera menebang pohon besar yang diarahkan kepada anaknya. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh dan menimpa si Kelingking. Setelah memastikan dan yakin anaknya mati, sang ayah segera kembali ke rumahnya. Mendengar cerita suaminya, sang istri pun menjadi lega. Mereka lupa bahwa perbuatan membunuh anak sendiri adalah perbuatan yang tercela. Bang, mulai hari ini hidup kita menjadi tenang, kata sang istri kepada suaminya. Baru saja kata-kata itu terlontar dari mulut istrinya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar rumah. Ayah, ayah, diletakkan di mana kayu ini? Suara keras terdengar dari luar rumah. Istrinya pun bertanya-tanya. Bang, bukankah anak itu sudah mati? Tanya istrinya heran. Ayo, kita keluar rumah melihatnya, seru sang suami penasaran. Dan mereka sangat terkejut ketika melihat si Kelingking sedang memikul sebuah pohon besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu, si Kelingking langsung mencari makanan di rumahnya. Karena merasa lapar, ia pun menghabiskan sebakul nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya duduk terbengong-bengong melihat anaknya.
tidak tahu apa yang harus mereka perbuat lagi. Singkat cerita, meskipun sudah berbagai akal dan berbagai cara sudah dilakukan untuk menyingkirkan si kelingking, tetapi ia tetap kembali lagi. Mereka pun kehabisan akal untuk menyingkirkan si kelingking. Dan ketika melihat si kelingking begitu lahapnya makan dan seolah tidak pernah tahu niat jahat kedua orang tuanya, akhirnya mereka pun sadar. Si kelingking adalah darah dagingnya, dan sudah seharusnya ia dirawat dan dibesarkan dengan baik. Sejak saat itu, mereka menerima keadaan si kelingking dengan apa adanya. Ternyata, keberadaan si kelingking sangat berguna. Dengan tenaganya yang besar, si kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat dan mampu menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada akhirnya, kehidupan keluarga mereka pun menjadi lebih baik, dan si kelingking menjadi sumber tambahan penghasilan untuk keluarganya. Nah, setelah mendengarkan cerita rakyat si kelingking, apakah kalian tahu pesan moral apa yang terkandung dalam cerita ini? Jadi, pesan moral dari cerita ini yaitu si kelingking merupakan gambaran seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, suka berbuat kebaikan, selalu bersyukur, tidak sombong, dan tidak rendah diri meskipun badannya yang hanya seukuran kelingking. Dan cerita ini memiliki ajaran moral dan pendidikan, yaitu agar setiap orang yang dilahirkan ke dunia selalu mensyukuri nikmat dengan selalu berbuat kebaikan di muka bumi, berbagi kepada sesama, dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Baiklah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.